Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang pengawas benih tanaman. Oke teman-teman, perhatian soal pada video kali ini itu menyangkut mengenai kisi-kisi terbaru dari Permenpan RB, yaitu fisiologi benih. Kita langsung saja ke soalnya. Nomor 1. Kemampuan benih menghasilkan tanaman normal pada lingkungan yang kurang memadai dan mampu disimpan pada kondisi simpan yang optimum adalah definisi dari titik-titik. A. Figur benih. B. Fisiologi benih. C. Morfologi benih. D. Biokimia benih. Atau E. Perkecambahan benih. Pembahasannya, kemampuan benih menghasilkan tanaman normal pada lingkungan yang kurang memadai dan mampu disimpan pada kondisi simpan yang optimum adalah definisi dari vigor benih. Sedangkan vigor adalah sejumlah sifat-sifat benih yang mengindikasikan pertumbuhan dan perkembangan kecambah yang cepat dan seragam pada cakupan kondisi lapang yang luas. Cakupan vigor benih meliputi aspek-aspek fisiologis selama proses perkecambahan dan perkembangan kecambah. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Vigor benih. Nomor 2. Vigor benih bukan merupakan pengukuran sifat tunggal, yang bukan merupakan sifat menggambarkan karakteristik yang berhubungan dengan suatu lot benih adalah titik-titik. A. Kecepatan berkecambah. B. Pertumbuhan kecambah. C. Keserumpakan daya kecambah. D. Daya simpan kecambah. Atau E. Kemampuan benih untuk berkecambah setelah mengalami penyimpanan. Pembahasannya, vigor benih bukan merupakan pengukuran sifat tunggal, tetapi merupakan sejumlah sifat yang menggambarkan karakteristik yang berhubungan dengan suatu lot benih yang antara lain: pertama, kecepatan dan keserempakan daya kecambah; yang kedua, pertumbuhan kecambah; yang ketiga, kemampuan munculnya titik tumbuh kecambah pada kondisi lingkungan yang tidak sesuai untuk pertumbuhan; dan yang keempat, kemampuan benih untuk berkecambah setelah mengalami penyimpanan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Daya simpan kecambah. Yang bukan ini ya. Kita lanjut ke nomor 3. Penyerapan air pada proses perkecambahan fisiologis dilakukan oleh titik-titik. A. Embrio. B. Endosperma. C. Kulit biji. D. Kotiledon. Atau E. Protoplasma. Pembahasannya, penyerapan air pada proses perkecambahan fisiologis dilakukan oleh kulit biji melalui proses imbibisi dan osmosis. Kulit biji terdiri atas bahan yang mampu menyerap air dari medium perkecambahan atau dari dalam tanah. Bahan penyusun kulit biji tersebut mempunyai daya pengikat air yang kuat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Kulit biji. Nomor 4. Salah satu proses perkecambahan fisiologis adalah penyerapan air. Proses penyerapan air atau imbibisi berguna untuk titik-titik. A. Permeabilitas kulit biji. B. Melunakkan kulit biji. C. Membentuk sel-sel baru. D. Pertumbuhan proses perkecambahan. Atau E. Perbesaran sel-sel yang sudah ada. Pembahasannya, salah satu proses perkecambahan fisiologis adalah penyerapan air. Proses penyerapan air atau imbibisi berguna untuk melunakkan kulit biji dan menyebabkan pengembangan embrio dan endosperma.
Hal ini menyebabkan pecah atau robeknya kulit biji sehingga radikel keluar. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Melunakkan kulit biji. Kita lanjut ke nomor 5. Bahan pembentuk dinding sel kulit biji yang utama yaitu selulosa. Pada beberapa jenis benih seperti mikrofili, kedelai berperan sebagai titik-titik. A. Tempat terbelahnya sel-sel. B. Pemanjangan bibit. C. Pembentukan sel-sel baru. D. Pintu tempat masuknya air ke dalam biji. Atau E. Pengangkutan cadangan makanan. Pembahasannya, bahan pembentuk dinding sel kulit biji yang utama yaitu selulosa. Pada beberapa jenis benih seperti mikrofili, kedelai berperan sebagai pintu tempat masuknya air ke dalam biji. Maka, kecenderungan pengurangan atau penurunan kekuatan mekanis dari bahan penyerap air tergantung dari bahan pembentuk dinding sel kulit biji, yaitu selulosa. Jadi jawaban yang benar adalah D. Pintu tempat masuknya air ke dalam biji. Nomor 6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan penyerapan air oleh biji kecuali titik-titik. A. Suhu. B. Konsentrasi air. C. Tekanan hidraulik. D. Aktivasi enzim. Atau E. Komposisi kimia. Pembahasannya, beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan penyerapan air oleh biji yaitu pertama, suhu, yang kedua, konsentrasi air, yang ketiga, aktivasi enzim, yang keempat, komposisi kimia, yang kelima, tekanan hidrostatik, yang keenam, daya intermolekuler, yang ketujuh, permeabilitas kulit biji, dan yang kedelapan, luas permukaan biji yang kontak dengan air. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Tekanan hidraulik. Ini yang kecuali ya. Nomor 7. Makanan cadangan yang disimpan dalam biji yaitu protein, pati, lemak, dan hemiselulosa. Yang merupakan sifat makanan cadangan yang disimpan dalam biji adalah titik-titik. A. Tidak dapat diangkut ke daerah yang memerlukan. B. Merupakan senyawa kompleks bermolekul besar. C. Tidak larut dalam air atau berupa senyawa koloid. Atau D. Terdapat dalam jumlah besar pada endosperma dan atau kotiledon. Atau E. Semua pilihan benar. Pembahasannya, makanan cadangan yang disimpan dalam biji yaitu protein, pati, lemak, dan hemiselulosa. Makanan cadangan yang disimpan dalam biji bersifat, pertama, merupakan senyawa kompleks bermolekul besar. Yang kedua, tidak larut dalam air atau berupa senyawa koloid. Yang ketiga, terdapat dalam jumlah besar pada endosperma dan atau kotiledon. Dan yang keempat, tidak dapat diangkut ke daerah yang memerlukan. Jadi jawaban yang benar adalah E. Semua pilihan benar. Nomor 8. Pada serealia seperti jagung, makanan cadangan umumnya dalam bentuk pati. Pemecahan pati ini akan dilakukan oleh dua macam enzim, yaitu titik-titik. A. Lipase dan protease. B. Lipase dan maltase. C. Protease dan maltase. D. Alpha amilase dan beta amilase. Atau E. Alpha amilase dan beta oksidase. Pembahasannya, pada serealia seperti jagung, makanan cadangan umumnya dalam bentuk pati. Pemecahan pati ini akan dilakukan oleh dua macam enzim, yaitu alpha amilase dan beta amilase. Fungsi utama enzim yang terdapat dalam biji adalah untuk merubah pati dan hemiselulosa menjadi gula, lemak menjadi gliserin dan asam lemak,
dan protein menjadi asam-asam amino. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Alfa amilase dan beta amilase. Nomor 9. Pada permulaan perkecambahan, perombakan makanan terjadi pada titik-titik. A. Protoplasma. B. Embryonic axis. C. Kulit benih. D. Dinding sel. Atau E. Kotiledon. Pembahasannya, pada permulaan perkecambahan, perombakan makanan terjadi pada embryonic axis. Setelah makanan cadangan habis, baru beralih ke kotiledon atau endosperma. Ada dua bentuk pertumbuhan embryonic axis, yaitu pertama, perbesaran sel-sel yang sudah ada, dan yang kedua, pembentukan sel-sel baru pada titik tumbuh, radikula dan plumula. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Embryonic axis. Nomor 10, nomor terakhir. Pada tahap pertumbuhan dalam proses perkecambahan fisiologis, inisiasi pertumbuhan embrio terjadi setelah semua proses imbibisi, aktivasi enzim, dan katabolisme cadangan makanan berjalan. Proses ini ditandai oleh titik-titik. A. Meningkatnya bobot kering embryonic axis. B. Menurunnya bobot kering endosperma. C. Pemanjangan sel tidak diikuti dengan penambahan bobot kering. D. Pilihan A dan B benar. Atau E. Pilihan B dan C benar. Pembahasannya, pada tahap pertumbuhan dalam proses perkecambahan fisiologis, inisiasi pertumbuhan embrio terjadi setelah semua proses imbibisi, aktivasi enzim, dan katabolisme cadangan makanan berjalan. Proses ini ditandai oleh pertama, meningkatnya bobot kering embryonic axis, dan yang kedua, menurunnya bobot kering endosperma. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Pilihan A dan B benar. Oke teman-teman, sekianlah dulu video pembahasan pengawas benih tanaman pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Nanti insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.